Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kevin Chai. 1, 2, 3, come on! Nah teman-teman, hari ini tema saya adalah ngopi, ngolah pikir sambil ngobrol-ngobrol santai sama seseorang yang sudah berpengalaman ya. Pembahasan saya kali ini adalah tentang membangun rumah mewah. Nah, siapa dia? Teman saya. Ya, pasti ada yang sudah kenal, soalnya dia kan udah pernah masuk di vlog saya. Halo, sapa dulu. Hai, selamat pagi menjelang siang. Nah, teman saya ini kan siapa jenenge? Kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Dwi Rosita. Nah, dia kan pernah masuk di vlog saya tentang pembahasan masalah rumah ya, bikin rumah. Dan dia salah satu TKW Hongkong yang sudah sukses bikin rumah. Rumahnya tingkat 2. Tingkat pitulas malah. Foto nih si pitulas. Nah, ini kan aku harus pengen ngobrol dulu tentang pengalaman sampean bikin rumah itu. Soalnya kan aku kemarin lihat di beranda itu ya ada ada salah satu TKW Hongkong yang bisa bikin rumah itu mewah ya. Alhamdulillah. Ya kita ikut seneng lah, maksudnya lihat teman seperjuangan kita bisa sukses seperti itu kan pasti seneng. Terus kan omah ini mewah kayak omah tersanjung guys. Oh ya kayak sinetron Indonesia ngono kan lho. Ya mohon maaf sebelumnya mungkin yang menyimak video ini adalah salah satunya yang saya sebut itu. Tapi kan tak sensor guys, tak sensor. Bermana apa sih? Donat tadi munyer-munyer anu deh omongannya. Nah, dia kan bisa bikin rumah itu mewah ya. Omah iki tingkat 2 terus ono iku apa? Cakar ayam apa lek ngarani yo? Apa cakar ayam ya? Pokoke sing ngarepe sokone gede. 2 ngono kae terus tingkat. Pokoknya gambarannya seperti iya, gambarannya seperti rumah-rumah yang sinetron Indosiar ngono kae lho. Buat kalian yang penasaran seperti apa rumahnya nih, bisa dilihat. Jeng jeng. Nah, itu kan rumahnya mewah kan? Nah, terus berhubung saya tidak bisa langsung ngajak dia ngobrol, terus teman saya salah satu yang ini kan juga wong sing sukses bikin rumah juga. Nah, terus piye pendapatnya sampean tentang bikin rumah yang mewah seperti itu? Terus pengalamannya sampean dhewe iso gawe omah kayak ngono kuwi piye? Ya, pendapatku ya tentang kita, maksudnya tentang kita TKW Hongkong gitu ya, TKI, TKW atau dimanapun, pokoknya yang kerja di luar negeri, terus fokusnya bikin rumah kayak gitu. Sama apa yang ngono? Ya. Pendapatnya sama nih, apa ya sama nih kerjanya Hongkong, cuman digawe omah tok ngono ki sampai iso ya tingkat ngono. Kalau mungkin dulu pas lagi bikin kan pengennya kayak gitu ya, punya rumah, pulang, rumah mager-mager, jadi kan orang lain kan melihatnya wah sukses, bisa terlihat kayak orang kaya, padahal kan ya. Terus tapi kalau sekarang apa ya, kalau saya rasakan itu ada menyesalnya juga. Iya. Kok iso di rumah mewah malah nyesal? Ya iyalah, ya bener, rumahnya mewah bagus, terlihat orang kaya, tapi kan apa ya, bukan orang kaya sebenarnya. Kalau kaya itu kalau dilihat orang itu seperti orang udah wah kaya kayak gitu loh. Kan rumahnya kan kelihatan gede kayak gitu. Ya, tapi menyesalnya itu kenapa kerja beberapa tahun cuma semuanya ke rumah. Uang per bulan gajian masuknya ke rumah, gajian ke rumah. Benar rumahnya sekarang sudah jadi, tapi kan sekarang kan nggak punya uang. Jadi kan mau pulang pun pikirannya ya benar pulang, rumahnya udah jadi tapi nggak punya uang. Terus di rumah mau ngapain kalau nggak punya uang? Maksud ya kadol botone, adol lawangnya, adol gendenge ngono kae. Berarti nyeseli kok ya? Iya, semua uang kerjanya kan ke rumah. Jadi kan rumah itu kan barang mati. Jadi apa ya?
kayak nggak bisa diputar lagi uangnya gitu. Semuanya kan udah masuk ke rumah, terus rumah kan nggak bisa diapa-apain. Jadinya kan tabungannya juga udah habis, semua masuknya ke rumah. Nah, biasanya di situ. Itu penyesalannya ADW kerja di luar negeri, ku cuman fokus bikin rumah, pasti akan seperti itu. Jadi iya, semuanya masuk ke rumah. Terus nggak iso apa? Rantai tabungan berarti ya? Iya, semuanya ke rumah. Kayak gini ya, Pantesan. enggak kayak gini. Kan udah terjun bikin rumah, kalau nggak diterusin ya nanggung, tapi kalau diterusin menguras uang, bener-bener nggak punya uang sekarang. Semuanya masuk ke rumah. Pantesan lek di sawang ngono kae ya. Wah, omahe wis apik, wis magong-magong tapi kok ora ndang mulai-mulai. Nah, itu dia alasannya Iya. kenapa dia masih bertahan di sini itu karena semua uangnya masuk Udah masuk ke rumah. itu. Jadi sekarang Dan mulai misalnya lagi di situ. cari tabungan. Jadi Tabungan. jangan pikir rumahnya udah bagus, udah wis magrong-magrong, terus enggak apa ya? Nyapa kok gak balik-balik wong omahmu lho wis kaya ngono kuwi sembuk iki apa meneh. Tapi kan mereka nggak tahu sebenarnya di belakang itu masih banyak yang harus cerita lagi. Tapi saya tahu, saurunge sampean gawe omah kayak udah punya usaha atau apa gitu nggak? Ya kalau dibilang usaha paling ya kayak sawah kayak gitu. Kalau sawah kan Sawah. ya sawah kayak terus ada hewan. Kalau hewan kan paling sapi kayak Ternak gitu. gitu ya. Iya. Ternak ternak Iya. sapi, anak Sawah loh. sawah. Itu yo tapi ya termasuk anu lho iku wis duwe modal kamu. Kamu udah punya modal, terus bikin rumah. Ya sebenarnya nggak salah sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi gini, Iya sebenarnya nggak ada yang salah. Hmm. Itu kan jeneng wong pengennya kan yo duwe apa ya punya rumah kayak gitu kan emang nggak ada yang salah, tapi ya secukupnya sih, sederhana saja kalau menurutku. Soalnya kan aku udah ya wis udah terlanjur, jadinya kan biasanya kan ngerti ngono nggak ini biasa-biasa wae. Jangan nggak terlalu boros juga di dananya kayak gitu. iya sih. Soalnya gini, aku tuh sering nemuin teman-teman itu ya TKW Hongkong atau pokoknya BMI kayak gitulah yang di Taiwan atau Singapura. Dia kan fokusnya bikin rumah. Terus setelah rumahnya bagus, mewah, magong-magong itu kan dia mulai. Terus pas mulai itu dia nggak ada apa-apa. Dia yang digawa mulai itu cuma rumahnya saja. Maksudnya omahnya nang omah. Kayak apa kayak gitu. Iya, tapi kan kesuksesannya itu bisa dilihat dari rumahnya. Rumahnya wis mewah, tapi ada minusnya. Minusnya apa? Dia nggak punya usaha. Orang dia apa-apa nang omah selain omah kuwi tok. Jadi kan sebenarnya itu mental apa jenis ya? Mindset yang kurang tepat ya sebenarnya. Kalau Iya. kita kerja di luar negeri bikin rumah itu sah-sah saja, tapi harus dibarengi dengan usaha. Kalau bisa kan seperti itu. Soalnya banyak pengalaman teman-teman kita itu pulang terus akhirnya beberapa tahun balik meneh. Balik lagi. Yo, tahu kurung Kerja pernah? lagi. Iya. Yo, Aku banyak pun kan juga ya? punya pikiran kayak gitu, nanti aku pulang, terus pulang nggak punya uang, terus mau minta ke siapa? Ya Ya, udah. tapi kan usahanya ono. Ya tapi kan namanya jenengi wong ning omah kan ya seenggaknya kan punya tabungan, kalau ada kebutuhan apa mendadak kan punya kayak gitu kan. Kalau sawah kan ibaratnya kalau sawah kan kalau belum panen kan belum ada hasilnya. Iya juga sih. Soalnya apa? Aku punya pengalaman pribadi juga kayak gitu ya. Ibuku dulu kan juga TKW, nonton TKW juga. Jadi kataku cilik umur 3 tahun kayak. Emang kata bayi meh. Nah kan belum jelas gede. Aku wes brojol langsung sepeda gede nih. Nah, pengalaman orang tua aku sendiri kan seperti itu. Jadi aku di sini mau sharing buat teman-teman semuanya, ambil manfaatnya yang baik saja. Jadi sing elek itu nggak usah diambil. Atau mohon maaf sebelumnya kalau video ini mungkin menyinggung teman-teman, ada yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang enggak, itu kan pribadi kalian masing-masing. Tapi kalau menurut saya, menurut pengalaman orang tua aku sendiri, bapak sama ibuku kan kerja ke luar negeri, terus bapakku kan aku lahir kan anak terakhir, jadi anak sing keempat, jadi mereka sudah tua. Jadi kari aku sing kari dewe pas melase 1, 2, 3 ini sudah mentas, tinggal aku yang belum mentas gitu kan. Jadi orang tuaku, ibuku kerja ke luar negeri, terus omah ya urung duwe, terus akhirnya dia kerja di luar negeri cuman bikin rumah saja, orang dia usaha, orang dia apa-apa. Nah, omahnya wis apik kalau saat itu dibandingkan dengan tetangga-tetangga lah, maksudnya rumahnya paling bagus, paling bagus di antara yang lainnya. Karena apa, dia mikirnya orang tua kan mikirnya bikin rumah yang bagus buat anak-anaknya gitu kan mikirnya. Nah, setelah omah wis apik, wis mapan lah, terus dia pulang. Nah, pulang itu gak punya apa-apa selain rumah itu tok. Terus balik lagi. Ya balik
balik nih, terus beberapa tahun kemudian pulang lagi, terus balik meneh, terus ya seperti itu terus ya pokoknya bolak-balik kayak gitu karena dia nggak punya pikiran mau ke depannya. Berarti kok masa kecilnya ditinggal orang tua itu? Berarti dia masa kecilnya kurang bahagia. Ya begitulah. Cuma mari. Oh, cepet. Enggak, aku kan pendekar, berapa kalian sedih. Ya pokoknya seperti itulah. Jadi pengalamannya pengen sharing buat teman-teman semuanya, khususnya buat yang lagi berjuang ya. Kalau mau bikin rumah itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi yang paling penting itu kalau kita punya usaha. Iya. Jadi soalnya kan kalau saya kan memang sudah mengalami sendiri. Jadi nggak jari ini ngono. Tapi kan saya mengalami sendiri. Ya, soalnya kan dia punya pengalaman kayak gitu juga. Terus mikirnya ke depan, misalnya kalau kita udah punya rumah, terus lek nang desa ini kan biasanya di rumah mewah, di rumah apa itu kan ben dianggap kayak tanggane ki wah paling mewah. Paling sugih, paling apa. Ternyata pemikiran saya itu salah. Sebenarnya pemikiran seperti itu salah. Soalnya kan dari keluargaku sendiri juga mengalami seperti itu. Jadi kayak misalnya wong sing wis berkeluarga itu lah, terus apa anaknya saya cilik ditinggal lunga nang luar negeri, masane kan ya kayak kasih sayangnya itu nggak bisa kurang kasih sayang kayak gitulah kasarannya. Tapi kan waktu itu aku mau panfat apa bahasanya nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya rapopo lah terus keadaan keluargaku kan waktu itu kurang begitu mampu kan, jadi ini ya udah aku nggak apa-apa ditinggal. Tapi kan kadang mikirnya gini, oh pas juga paspor aku kayak iku apa gara-gara kerja di luar negeri aku nih rapat tekannya paspor terus nih rapot, maksudnya rapot kenaikan kelas kayak gitulah. Tentang paspor itu ngomong wes oke paspor kondok 5 guys gini jadi dikadein deh apa kalau ngambil rapot kayak gitu kan biasanya aku harus keliru ngomong nih, kalau mau ngambil rapot gitu kan biasanya orang tuanya yang ngambilin. Nah waktu itu kadang kakakku sibuk, kadang apa masku ya sibuk kan, mbakku ya sibuk. Jadi ini aku sampai ngongkon tonggoku utawa ibu koncoku ngono kae tak kon jukukne pisan lek aku jukukno rapotku soalnya aku ora ono sing jukukne kan ngono. Jadi ya perasaannya sedih itu ada kan kayak gitu loh. Udah nangis, aku udah nangis. Aku sih nangis, kamu yang nangis. Loh, aku udah nangis, aku sih nangis. Ya kayak gitulah pengalamannya. Karena rasanya ditinggal ke luar negeri itu ya nyesek gitulah sebenarnya. Ditinggal pas saya. Beto. Oh beto kok bisa rasanya ternyata. Ya kalau ditinggal masa kecilnya ditinggal ke luar negeri kayak gitu kan pasti merasa apa ya kayak mau sedih gitu lah. Kayak kehilangan. Ya nggak kehilangan sih sebenarnya kan kita masih bisa komunikasi. Cuman kan rasa bedanya nggak disanding. Nggak disanding sama orang tua gitu kan rasanya kayak nyesek gitu lah. Jadi buat pengalaman mbak-mbak semuanya, ibu-ibu atau yang sudah punya anak yang sudah itu, kalau sekiranya sudah cukup ya udah pulang gitu aja. Sebenarnya lek diarani cukup ora sih apa enggak kurang ya. Ya ditelatani wae lah di rumah kan pasti ada jalannya sendiri. Tapi kan kembali sama iku apa? Aku sih wegah ngurusi urusane wong ya. itu sih Mas. Oh, kok ngongkon-ngongkon wong mulih ya. Emang dolare ora mesti pek dhewe kon mulih. Ya enggak, ini kan pengalaman waktu kecilku kayak gitu. Jadi ini buat yang terlalu fokus bikin rumah bene ketok magong-magong atau ketok mewah gitu sebenarnya nggak usah. Jadi yang paling penting boleh bikin rumah kayak gitu harus dibarengi dengan usaha. Iya. Kalau di kampung-kampung biasanya usahanya apa sih? Ya kayak beli-beli tanah, beli sawah kayak gitu sebenarnya. Tapi kan kalau bikin rumah ya pas lagi prosesnya terus jadinya tuh pasti seneng gitu rasanya. Tapi ntar udah setengah tahun lah ngerasain kayak gitu pasti nanti oh ternyata pikiranku salah. Jadi ada penyesalan di situ ya. Terus menyesalnya piye? Harusnya biyen duitnya kok tabung terus gawe usaha ngono ya. Ya. Usaha wis ono sih. Lho ya bener loh. Saiki awakmu wis usaha. Terus kan gawe omah mewah sebenarnya nggak salah kan? Iya tapi kan dirasa-rasa kan kerja beberapa tahun di sini cuma apa di rumah. Ya apa-apa kan buat masa depan. Kan aku kesel. Ya mulai tak openi. Kan aku kesel. Oh. Ya, ngono kuwi lah, jenenge wong kerja kesel lah. Ya tapi kesel mulai ora turu kono. Ya tapi kan paling enggak kan ya penting kan apa ya sederhana saja itu cukup. Nggak usah
nggak usah berpikiran dipandang orang lain tuh seperti wow kayak gitu. Nanti kan kalian pasti akan merasakan sendiri. Itu kan buat teman-teman semuanya yang belum terlanjur ya sebenarnya. Tapi kalau sudah terlanjur tujuan dari awalnya mungkin dia pengen punya rumah, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kan semangat lagi, sah-sah terus cari saja. tabungan, Jadi semangat. tapi yang paling penting kalau bikin rumah harus ada usahanya juga. Iya. Itu yang paling penting. Jadi jangan fokus gawe rumah terus. Iya, soalnya kan misalnya udah mati ya nggak bisa diapa-apain. Nah, misalnya kayak gini, kalau kita punya tabungan pira ya kasarannya 500 kakean lah. 200 lah misalnya, 200 juta gitu kan. Kita udah kerja keras di sini, terus kita udah punya tabungan 200 juta. Nah, 200 juta itu kan jangan semuanya masuk ke rumah gitu loh intinya. Jangan semuanya dimasukin ke rumah. Jadi sing separuh mungkin omahnya sederhana wae nggak apa-apa. Penamen boy. Jadi kalau misalnya kasarannya 200 kayak gitu, yang 100 bisa buat rumah yang sederhana. Iya. Yang penting kan bisa ditinggali dulu. Terus yang 100-nya bisa buat modal usaha. 1 juta nerima kunci aja loh. Kemarin aku lihat udah bagus. Nah, kalau yang 100 juta misalnya kan kayak gini. Pikir gini loh. Sing 100 digawe omah sing sederhana, terus sing 100 digawe modal usaha. Nah, kok lek mlaku, usahane mlaku, omahe ya mlaku, ngono kan. Jadi usahane kene ana penghasilan iso dilebokne kene penghasilan dilebokne kene. Kan pengen imbang. Pengen dari omah kan bisa diambil dari usaha tadi. Dari usaha ini tadi. Kan pelan-pelan rumahnya kan bisa ini sih. Tapi kalau fokusnya cuma di satu saja, yang sini, yang pingin rumah saja, terus ininya nggak ada, ujung-ujungnya apa? Ntar kalau pulang ke Indonesia balik lagi sini. Gitu. Biasanya sih seperti itu. Ya mohon maaf sih sebenarnya kalau pemikiran kita itu ada yang kurang setuju atau gimana, tapi kan ini menurut pengalaman dari saya juga keluarga, terus pengalamannya dia juga yang udah pernah bikin rumah, terus menyesalnya kan di situ. Jadi yang belum terlanjur pikir-pikir dua kali. Pikir-pikir 2 kali untuk bikin rumah, kayak untuk terlalu fokus bikin. Iya, kayak temanku kemarin juga ngomong sama aku pengen kayak aku kayak gitu, tapi kan aku ngomong sama dia nggak usah, cukup apa aja yang ngerasain, ibaratnya kerja di sini kalau bisa jangan semuanya ke rumah. Jadi ditabung seperti iya. Tapi kan cuma bisanya kan ngomongin kalau dia mau gimana kan emang dia yang penting kan aku udah ngasih tapi kan jenenge apa ya, kebutuhannya orang itu kan nggak sama. Ono sing piye ya, urip iku kan sawang sinawang gitulah. Kadang kan dilihat ngapain gawe omah api-api, tapi ada juga loh yang kontra kayak gini. Ngapain? Nah, mohon maaf pemirsa, ada kesalahan teknis soalnya memory card full. Nah, melanjutkan pembicaraan kita yang tadi ya. Jadi gini, anak wong ngupload omahnya mewah bagus, itu pasti ada banyak pro dan kontranya. Ono sing ngomong ini, alah mbak, daripada aku gawe omah mewah kayak gitu, mending tak tabung duitnya terus aku gawe omah sing biasa-biasa. Nah, itu sah. Terus ono meneh sing ngomong ini, daripada gawe omah magung-magung ngono kuwi, mending digawe liyane lah. Ono sing ngono, ono juga sing ngomong ngasih semangat. Ono sing ngomong alhamdulillah ya bisa bikin rumah bagus. Aku melu seneng konyane. Nah, itu juga bagus. Maksudnya ki sah-sah saja. Jadi wong sing ngarepe gawe omah mewah maupun yang biasa itu juga silakan. Sing ora arep gawe omah ya karepmu. Terus lagi. Ya bodoh kan, jadi wong pro dan kontra itu kan pasti selalu ada gitu. Tapi kan kalau menurut pendapat kita pribadi kan kayak gitu. Lah enek ya, kalau pendapat kita jenenge ya bisa diambil manfaatnya lah. Bisa diambil manfaatnya, tapi kalau yang salah ya nggak usah. Soalnya kan pendapat orang itu kan nggak sama, pasti berbeda-beda. Kayak gitu sih. Terus meneh sing sekiranya pesan-pesannya sampean buat teman-teman yang sedang berjuang. Ya semangat. Semangat pokoknya. Saya mau lihat semangat saya di berasa guys. Kesel sebenarnya. Jadi kan turu kan. Ya udah, mungkin itu saja dari kita ya. Buat para pejuang pahlawan devisa, pokoknya tetap semangat. Kita terus pejuang hebat, anti sambat, pokoknya jangan orang usah sambat-sambatan ya, pokoknya tetap semangat untuk keluarga kita. Semakin sambat pasti malah kalau sahabat. Ya udah, cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Saya Kevin Cai Dwi Resita vlog, silahkan diinceng guys. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. No need no stress, girl, nah. Just me and your songs alright, girl. I want nobody but you.